Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloluyo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Adha Masur Sajia selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan nama Robust Point. Nah, apa itu Robust Point? Nah, Robust Point merupakan implementasi dari Python dari sebuah kelas yang kita beri nama yaitu Point. Nah, terus kelas Point ini digunakan untuk mempresentasikan titik dalam ruang dua dimensi. Kemudian, dalam kelas Point ini terdapat beberapa metode untuk mengakses dan memanipulasi koordinasi titik, kemudian menghitung jarak antara titik dan melakukan operasi matematika sederhana seperti penambahan dan perkalian. Nah, adapun untuk materi Robust Point ini, saya akan gunakan eh, pembelajarannya, saya akan menggunakan referensi dari yang diberikan oleh Bapak Ada Masur Sajia, yaitu di sini terdapat beberapa halaman mengenai penjelasan Robust Point ini yang bisa dilihat pada sebelah kanan. Nah, sebelumnya beliau telah menyampaikan sekaligus menjelaskan materi dari halaman 1, 2, 3, sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan khusus eh, pada halaman 7 sampai 11 dari referensi yang diberikan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini 8, 9, 7, 8, 9, 10, sampai di sini. Nah, berdasarkan dari halaman 1 sampai 6, di sini telah telah diselesaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Telah disampaikan hingga materi yaitu mencari membuat sebuah fungsi untuk mencari jarak antara titik. Jadi telah masuk sampai di sini, distance. Nah, di sini saya akan langsung saja mengetik mengetikkan terlebih dahulu kode yang telah kita pelajari pada halaman 1 sampai 6, yaitu kalau implementasinya di sini dari baris 1 sampai di 20 baris 27. Nah, di sini saya langsung saja eh, mengetik kodenya terlebih dahulu berdasarkan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Ada Masur Hajia.
Kemudian kita masuk di fungsi get y, set y. Oh, sorry, set x. Sini saya coba copy paste saja supaya cepat. Nah, jadi di sini telah saya memindahkan kode yang dari ada di kanan ini ke sebelah kiri. Nah, jadi kode yang kanan ini saya memindahkan dari baris 1 sampai baris 28. Sebagaimana ini dari baris 1 sampai 28 ini, yaitu yang kita kerjakan di halaman 1 sampai 6 pada referensi mengenai materi Robust Point ini. Kemudian kita masuk di halaman ketujuh yaitu, nah kita masuk di sini pada halaman ke-7, yang dimana di sini ada yang namanya normalis normalization normalisa norm, normali-
normalizing an existing point. Itu kalau di bahasa Indonesia kan menormalisasikan titik yang ada. Jadi eh, sebagai perilaku menarik yang lainnya eh, kita di sini kita akan membuat sebuah metode untuk menormalisasikan sebuah poin. Jadi sebuah poin ini akan suatu poin. Poin yang dimaksud ini titik. Titik yang didapatkan dari sini ada titik X dan Y. Nah, akan dinormalisasikan dengan menskalakan secara proporsional sehingga jaraknya ke titik asal menjadi satu. Nah, kita akan mengimplementasikan dengan mengikuti, nah kodenya ini sama dengan seperti kunci jawaban, kode kode keseluruhannya yang ada di sini, yang ada pada baris 29 dan 32. Nah, di sini saya akan coba pindahkan. Nah, kita mengetik saja ketik saja kodenya sesuai yang ada di sini, yaitu def normalis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, def normalis ini untuk menormalisasikan sebuah titik yang ada. Titik yang dimaksud ini ada titik X dan Y. Kemudian ada parameter self, kemudian make self distance point. Nah, if make lebih besar dari 0, maka self scale itu 1 per make. Nah, jadi fungsi ini yang telah saya buat, ini menunjukkan beberapa teknik di mana pada garis pertama benda kita menentukan besaran titik asal dengan menghitung jarak dari titik tersebut ke titik asal. Nah, meskipun pada eh, berdasarkan kode ini kita melakukan perhitungan dari awal. Nah, di sini telah disiapkan metode yang sangat bagus untuk menghitung jarak ini. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan eh, kode yang kita gunakan ini kita pindahkan untuk eh, normalizing an existing point. Kemudian kita masuk pada halaman ke-8. Nah, setelah pada halaman ke-7 ini tadi kita ada yang namanya normalizing an existing point. Nah, pada halaman ke-8 ini terdapat sebuah code yang akan digunakan pada poin kelas kita, yaitu dengan implementasi def def garis bawah 2 kali str garis bawah lagi, kemudian ada parameter self return. Nah, fungsi dari metode atau def str ini itu digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek titik. Contohnya itu 3,4. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya memindahkan code-nya yang berada di kanan ini ke Visual Studio Code atau yang sedang saya buat.
Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di halaman ke-9, yaitu, nah di sini terdapat kode lagi. Nah, kode ini yang kode kodenya ini terdiri dari def atau metode add. Nah, yang akan digunakan untuk menambahkan atau sebagai menambahkan yang dimaksud di sini metode ini digunakan untuk menjumlahkan, bukan menambahkan, tapi menjumlahkan dua titik bersama-sama. Jadi eh, antara titik yang satu, titik X dan titik Y akan ditambahkan secara bersama-sama. Nah, di sini saya pindahkan saja code-nya dengan nama dev add, kemudian parameternya ada self dan order. Kemudian sininya return point self X order tambah order. Nah, jadi shortcuts-nya setelah saya pindahkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dev-add ini digunakan untuk menambahkan dua titik secara bersama-sama. Nah, kemudian kita masuk di halaman 10. Nah, di sini ada lagi namanya implementasi dengan kode yaitu mul. Nah, metode mul ini digunakan untuk melakukan perkalian antara titik dan skalar atau produk produk titik antara dua titik. Nah, di sini langsung saja saya pindahkan.
Nah, saya telah memindahkan kode yang ada di kanan ini ke kiri. Nah, seperti itu untuk pada halaman 10. Nah, pada halaman 11 ini yaitu akan mengumpulkan kode-kode yang kita gunakan pada halaman 1 sampai pada halaman 10. Nah, di sini telah ada yang pertama kita impor dulu dari map-nya ini yaitu fungsi square root, kemudian kita buat kelas point, kemudian ada def inisialisasi, ada self ada parameter self, ada x, ada inisial y. Nah, pada eh, konstruktor atau definite ini digunakan untuk menginisialisasi objek titik dengan koordinat awal, yaitu dengan defaultnya kita yang kita ketahui itu 0,0. Kemudian ada namanya metode getX. Di sini kita ketik def getX ya, dan juga gety. Gety yang dimana digunakan untuk mengakses koordinat X dan Y dari titik objek. Nah, kemudian ada metode set X dan juga set Y yang memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk mengubah koordinat X untuk set X dan koordinat Y untuk set Y dari objek titik. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada namanya depth scale atau metode scale digunakan untuk mengalihkan koordinat titik dengan faktor tertentu. Kemudian ada metode distance yaitu digunakan untuk menghitung jarak antar dua titik menggunakan rumus jarak Euclidean. Nah, kemudian ada depth normalis seperti yang saya jelaskan tadi itu pada halaman 7 yaitu digunakan untuk mengubah titik menjadi titik satuan yang menghasilkan panjang vektor 1. Nah, kemudian ada metode STR ini seperti yang saya jelaskan pada halaman 8, yaitu metode STR ini digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek titik. Misal contohnya 3,4 seperti itu. Nah, kemudian ada metode add seperti yang saya jelaskan pada halaman 9 digunakan untuk menambahkan dua titik bersama-sama. Dan terakhir metode atau def mul yang saya jelaskan pada halaman 10 yang itu digunakan untuk melakukan perkalian antar titik dan skalar atau produk titik antar dua titik. Nah, di sini saya akan coba eh, menjalankan code-nya. Telah sama antara yang di kanan ini dengan yang di kiri yang saya ketik sendiri, eh, atau saya pindahkan dari yang kanan ini ke kiri. Di sini saya coba jalankan. Di sini ada sama-sama 44 baris. Oh, masih belum bisa. Ada yang saya lupa. Ternyata kita buat dulu yaitu objeknya sehingga kita dapat mengakses kelasnya ini dan juga melihat hasilnya. Yang pertama itu saya akan membuat objek untuk titiknya. Misal di sini yang pertama itu poin 1. Poin 1 itu berasal kita ambil dari kelas poin. Nah, tentunya dari kelas poin dengan parameter argumennya itu 3,4. Nah, ini untuk objek titiknya. Nah, kemudian ini baru poin 1 atau titik 1. Untuk Nah, kemudian sini saya buat poin kedua yaitu dengan argumen yaitu 1,2, 1,4 lah. Kemudian kita buat objek untuk mengakses, bukan objek sih, kita membuat
kodenya untuk mengakses koordinatnya, yaitu dengan print koordinat. Nah, poin satu itu didapatkan dari poin satu. Yang dari sini, kemudian kita tambahkan get x dan juga eh, poin satu get y. Poin 2. Poin 2 get y. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi untuk menghitung jarak, yaitu di sini kita buat terlebih dahulu objek distance sama dengan itu diambil dari poin satu distance poin 2. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita ketik di sini print jarak antara poin satu dan poin 2, yaitu diambil dari distance ini. Oh, jadi distance ini bukan objek, jadi semacam rumus lah yang di semacam bukan rumus, semacam variabel yang dimana variabel distance ini didapatkan dari eh, dengan metode itu poin satu titik distance poin 2. Kemudian untuk menambahkan titik di sini kita buat variabel result, yaitu dari poin satu head poin 2. Nah, kemudian untuk menampilkannya sini kita buat print hasil penambahan atau penjumlahan atau penambahan saja, hasil penambahan antara poin 1 dan 2 itu didapatkan dari variabel result. Nah, kemudian untuk pengaliannya kita buat lagi di sini nama variabelnya itu scale point yang didapatkan dari poin 1 mol poin 2. Nah, kemudian untuk menampilkannya, oh, itu hasil perkalian saja. Hasil perkalian, nah didapatkan dari variabel scale point-nya nih. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita coba jalankan, nah jadi di sini setelah kita buat objek ini ada poin satu, poin 2 yang didapatkan dari kelas poin dengan parameter 3,4, kemudian poin 2 dengan parameter 1,4. Di sini ada print koordinator poin untuk menampilkan koordinat koordinat poinnya. Koordinat poin satu eh nah seperti itu. Kemudian koordinat poin satu
Oh, di sini tetap poin satu. Nah, ini fokus pada menampilkan koordinat poin satunya. Terus di sini ada kita buat variabel distance. Nah, di dalamnya ini kita masukkan yaitu metode poin satu distance poin 2 yang dimana akan memprint atau menampilkan hasil jarak antara poin satu dan 2 itu berasal dari distance. Kemudian ada result dan scale point. Nah, nah seperti itu. Kalau kita jalankan code-nya, nah di sini ada salah itu pada baris 49. 49, sini kurang T. Salah lagi. Pada baris, oh jadi mengikuti yang ini, penulisan metodenya salah di sini harusnya. Ada garis bawahnya. Nah, kalau kita ulang, ada typo lagi di halaman 43. Halaman 43 yaitu mana nih? Operan. Nah, jadi di sini ditampilkan output yaitu koordinat poin satu yaitu didapatkan dari eh, parameter yang kita tambahkan di sini yaitu 3,4. Nah, di sini saya ingin coba tampilkan juga untuk koordinat poin 2-nya yaitu kita ganti saja di sini. Nah, diambil dari poin 2 get X, ini juga poin 2 get Y. Nah, di sini berdasarkan di parameter atau argumen yang kita tambahkan di sini poin satu itu nilainya 3,4 dan kemudian poin 2 1,4. Nah, kemudian berdasarkan metode yang ada yaitu untuk menghitung jarak di sini ada namanya metode distance. Nah, ternyata didapatkan hasilnya itu 3,6055 sekian. Nah, kemudian berdasarkan metode add garis bawah add di sini itu ternyata outputnya yaitu berupa hasil penambahan poin satu dan 2 itu 4,8. Jadi eh, titik X antara poin satu dan poin 2 itu ditambah itu 3 tambah satu 4 dan juga untuk titik Y antara poin satu dan 2 ditambah itu 4 tambah 4 8. Kemudian juga dengan adanya metode mul ini itu digunakan untuk perkalian antara poin satu dan 2 ternyata itu 19. Nah, sekian dari yang materi mengenai robust point. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.